Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita tidak tahu bagaimana keadaan akhir hayat kita. Keadaan akhir hayat kita merupakan cerminan nasib akhirat kita atau bocoran bagaimana keadaan kita di akhirat. Selama kita belum tahu bagaimana keadaan akhir hayat kita, apakah husnul khotimah atau usul khotimah, maka kita harus selalu jaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang memberikan kita segalanya, tidak meminta apapun dari kita, Allahnya meminta kita pandai bersyukur. Bersyukur dengan hati dan amal. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan ikhlas, dengan hati, dan menjaga tauhid. Karena tauhid itu kaitannya dengan hati, yaitu cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga kita harus bersyukur selalu dengan menjaga amal soleh, yaitu amal kita pastikan sesuai dengan contoh dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua inilah yang akan kita bawa mati, hati dan amal. Allah ingatkan itu bahwa yang akan kita bawa mati hanya dua, hati dan amal. Hati yang cinta kepada Allah, amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, yaitu hati yang cinta kepada Allah, bersih dari kotoran syirik. Kemudian kita akan membawa amal. Bukan semua amal yang menjadi bekal akhirat kita, yang menjadi penentu derajat kita di akhirat dan di surga. Tapi amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus bukti cinta kepada Allah. Karena amal bukti cinta, makanya kita harus mencontoh Nabi. Kalau amal bukan bukti cinta, ya bebas kita beramal begini, begitu, terserah. Tapi karena amal bukti cinta, makanya Allah perintahkan kita beramal sesuai dengan amalan Nabi. Sebagaimana Nabi Alaihissalam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man amila salihan, ya, man amila laisa alaihi amruna bahwa barang siapa yang beramal tetapi tidak ada contoh dari kami, maka dia akan ditolak oleh Allah. Karena amal itu bukti cinta kepada Allah. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan membawa amal ketika menghadap Allah Jalla wa'ala. Kita akan membawa amal sebagai bukti cinta. Kata Allah Ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia itu nasibnya nanti di akhirat ditentukan oleh amalnya. Kalau amalnya soleh, maka Allah memuliakan dia. Kalau amalnya tidak soleh atau tidak ada amal, maka dia akan menyesal dan merugi di akhirat. Itu kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa ya tergadai oleh amalnya. Jadi ditentukan nasibnya oleh amal-amalnya. Bagaimana amalnya di dunia, begitulah nasibnya di akhirat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada pertemuan kita pada hari ini, di kajian kita pada hari Sabtu pagi ini, kita akan membahas hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi. Di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas.
Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Bunyi hadis ini adalah di mana Abdullah bin Abbas berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa ista'anta fasta'in billah." واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. Kata Ibnu Abbas, saya suatu hari ya pernah berjalan bersama Nabi. Hanya posisi saya di belakang. Jadi saya tidak berani sejajar dengan beliau sebagai bentuk wibawa beliau, ya. Tetapi saya berjalan bersama beliau dan posisi saya di belakang beliau. Lalu setelah itu beliau menengok ke belakang sambil berkata kepada saya, beliau berkata, "Ya Ghulam, ya, ini panggilan kepada seorang anak yang akan sebentar lagi memasuki usia balik." Kita tahu usia balik itu berdasarkan dalil ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, dengan mimpi basah. Dan ini dialami oleh laki atau perempuan. Yang kedua, untuk perempuan khususnya dengan haid. Berapapun umurnya, kalau dia sudah haid berarti sudah balik. Yang ketiga, yaitu dengan mencapai umur 15 tahun. Jadi Ibnu Abbas waktu itu belum berumur 15, tapi hampir mencapai 15 tahun. Dan ini sapaan kepada anak yang belum balik tapi sudah mendekati umur balik. Ya Ghulam. Ya, kalau kita terjemahkan, wahai anak kecil. Terjemahnya kurang pas ya. Sebetulnya ini adalah salah satu contoh bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya sekali. Bahasa yang sangat sempurna. Begitu sempurnanya, ya, bahkan dia sempurna nomor satu. Begitu sempurnanya bahasa Arab, sampai Allah jadikan sebagai bahasa penghuni surga. Makanya kadang-kadang begitu sempurnanya bahasa Arab, kita nerjemahinnya itu apa? Jadi terjemah-terjemah yang ada ini sebetulnya untuk lebih mendekati ya kepada pemahaman sebetulnya. Tapi kalau secara letterlock tidak persis dia. Maknanya tidak persis dengan apa yang pada bahasa Arab gitu ya. Jadi beliau mungkin dipanggil anak kecil tidak tepat terjemahnya. Anak, ya nak gitu. Atau panggilan apa gitu ya. Jadi panggilan maksudnya Nabi itu memanggil dengan panggilan akrab. Panggilan yang penuh dengan kehangatan kepada Ibnu Abbas. Ya. Jadi nanti kita sesuaikan saja. Berarti di sini dalil kita kepada anak-anak itu jangan memanggil mereka dengan panggilan yang jadi membuat mereka itu merasa tidak dimuliakan, merasa tidak disayang gitu.
Ya, jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Kalau kita memanggil anak-anak kecil, ya, "Dek, sini Dek," gitu. Apa panggilan yang hangat? "Dok," kalau Jawa mungkin, atau apalah, atau panggil dia, karena laki-laki dia panggil Mas. Jadi panggilan kehangatan, ya. Bisa saja kita panggil, "Nama kamu siapa?" "Anto," misalnya, "Tok, sini Tok." Ah, itu tidak sesuai dengan sunnah. Nabi alaihissalam memberi contoh, bayangkan beliau menghormati anak kecil. Ya, inilah. Jadi kita juga, ya, harus punya adab, punya akhlak. Apa akhlak orang yang lebih usia, orang yang usianya lebih tua, memberi contoh yang baik. Jadi keteladanan itu tidak hanya, ya, adab itu tidak hanya dituntut dari orang yang lebih muda, tapi yang lebih tua juga. Dengan apa adab kita tunjukkan sebagai orang yang lebih berumur, lebih tua, dengan keteladanan, dengan contoh. Jadi tidak melulu kita menuntut mereka yang lebih muda menunjukkan adab, kita juga harus punya adab. Ya, dengan memberi contoh. Lihat Nabi alaihissalam, jauh sekali makom beliau, kedudukan beliau dari Ibnu Abbas. Tapi beliau panggil beliau dengan panggilan yang hangat. Kenapa? Ada penting yang akan beliau sampaikan. Kata beliau, "Ini saya betul-betul u'allimuka kalimatin." Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat penting. Ihfadillah pertama. Ya, pesan saya, nasihat saya. Jagalah Allah. Yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini bukan berarti Allah kita jaga. Maksudnya adalah menjaga syariatnya. Bagaimana cara menjaga syariatnya, menjaga agamanya? Dengan menjaga syariatnya, yaitu dengan tidak menambah dan tidak menguranginya. Itu cara menjaga syariat, menjaga agama begitu. Ya, dengan biasa secara umum mungkin jadi menjaga Allah artinya istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam secara umum. Karena di sana sini ya secara umum nilai istiqomah kita, amalan kita bagus ya. Amalan kita bagus. Nah, kemudian juga menjaga Allah maknanya batasan agama Allah. Bagaimana cara menjaga batasan dasar agama Allah Jalla wa'ala? Jadi jangan pernah memahami, jagalah Allah, Allah butuh dijaga, tidak. Maknanya yang kita amalkan sesuai dengan contoh Rasulullah, dijalankan secara istiqomah, konsisten, ya, tidak terlalu semangat sampai melampaui batas dan meremehkan dari batas Allah. Yang kedua adalah cara apa? Yaitu ya dengan cara menjalankan semua perintahnya, ya, meninggalkan larangannya. Jadi tidak sia. Jadi apa yang dikategorikan sebagai maksiat, sesuatu yang diharamkan Allah, tarki wajib dan juga tidak meninggalkan kewajiban. Itu cara menjaga Allah. Itu minim, ya. Jadi minim menjaga agama Allah dengan tidak melanggar maksiat, haramkan Allah, dan tidak meninggalkan kewajiban. Itu makna menjaga. Tentu menjaga dengan sempurna adalah meninggalkan yang makruh
sunnah. Tapi batas minim menjaga agama Allah, menjaga batasan tidak berbuat yang haram, dan meninggalkan yang wajib. Ya, seperti itu. Telah menjaga Allah secara agama Allah, artinya menjalankan agama sesuai tuntunan Nabi. Yang haram, meninggalkan yang wajib. Satya Juli. Oh, Sinyalnya ini kayak terganggu ini. Masya Allah. Qadar Allah. Ana lagi bicara, ternyata tiba-tiba mati. Nah, Ustaz. Tapi tadi jelas ya penjelasannya ya. Mungkin agak sedikit yang terakhirnya itu tidak terdengar, Ustaz. Karena terputus-putus, Ustaz. Ya, baik. Saya ulangi ya. Jadi, menjaga Allah artinya menjaga syariat Allah. Pastikan ketika kita mengamalkan syariat Allah, ya, mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu makna menjaga Allah. Dan juga makna menjaga Allah artinya kita tidak melanggar apa yang Allah haramkan dan tidak meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Kalau ini kita kerjakan, yang merupakan batas minim menjaga Allah, menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga diri kita. Makna menjaga diri kita yaitu menjaga fisik kita, ya, menjaga fisik kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga agama kita. Jadi kita jaga agama Allah. Mengapa kita mengikuti sunnah? Karena kita harus jaga agama Allah. Karena menjaga tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Ya, Suaranya hilang lagi, Ustaz. Kan suaranya tidak terdengar, Ustaz. Insya Allah. Pada Allah ini nyala ya, Ustaz. afwan. Baik. Jadi kalau kita mengikuti sunnah, menjaga agama ini dengan sunnah, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka dampaknya sangat besar sekali. Di mana Allah akan jaga kita.
Kita istiqomah. Istiqomah, untuk apa sih istiqomah gitu? Untuk apa sih kita mengikuti sunnah? Supaya Allah menjaga kita. Kenapa kita jangan melakukan yang haram? Kenapa kita jangan meninggalkan yang wajib? Supaya Allah menjaga kita. Jadi yang membuat kita kehilangan kesehatan, ya karena itu. Karena kita meninggalkan sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, Allah jaga kesehatannya. Kesehatan akal, kesehatan fisik, kesehatan pemahaman. Pemahaman kita terjaga. Lebih cerdas kita. Dan juga Allah jaga agama. Jadi, kecenderungan kepada maksiat itu Allah lemahkan. Itulah manfaat orang yang beragama sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dunianya itu dilemahkan, ambisi dunia dilemahkan oleh Allah, keinginan untuk bermaksiat itu dilemahkan, kalaupun melakukan kesalahan tidak begitu fatal. Itu semua bentuk penjagaan Allah terhadap diri kita. Kita ini punya dua kecenderungan. Kata Allah Jalla wa'ala fa'allahamaha fujurah wa taqwa. Kita punya dua kecenderungan. Kecenderungan kepada yang batil, kecenderungan kepada yang hak. Tiap hari itu kuat, itu gontok-gontokan. Kecenderungan antara kepada hak dan kepada kebatilan, kepada yang baik dan yang buruk, itu kuat sekali kecenderungannya. Apa yang membuat kita kok tetap istiqomah? Gak berani berbuat maksiat ini, itu, ini. Karena Allah jaga. Kenapa? Karena kita menjalankan agama ini sesuai dengan sunnah. Selama ini kita jauhi maksiat sebisa mungkin. Ya. Dan kita kerjakan yang wajib semampu kita. Selain itu, Allah juga kalau kita istiqomah di atas sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga agama kita. Apa maksud agama? Jadi keinginan Tuhan untuk bermaksiat itu jadi dilemahkan hasratnya gitu. Dilemahkan hasratnya. Kuat sekali kita untuk menyempurnakan hijrah kita kepada Allah. Untuk menguatkan taubat kita kepada Allah. Cepat kita bertaubat. Itulah manfaat kalau kita menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Makanya coba para jemaah, coba perhatikan kanan kiri kita. Teman-teman kita yang sudah seumur ini. Masih banyak loh. Perempuan yang sudah umur 40, 45, 50. Tapi belum berhijab. Masih kuat ambisi dunianya. Kenapa? Karena tidak Allah jaga. Makanya, ayolah kita kembali kepada sunnah. Kembali kepada agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Maka Allah jaga fisik kita. Allah jaga saraf kita, akal. Orang yang berpegang dengan sunnah, insya Allah terjaga dari stroke. Terjaga dari serangan yang menyerang saraf kita, otak kita. Itulah hebatnya orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak punya hasrat yang kuat terhadap dunia. Tidak punya keinginan kuat kepada maksiat. Betul-betul dia tahu diri. Semakin bertambah umurnya, harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Menyiapkan diri menghadapi kematian. Itu karena berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian kalaupun berbuat salah, wafaqullah litawbah. Allah beri taufik dia untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah beri taufik. Bayangkan. Jadi kita tidak usah sok-sokan bahwa kita ini kiai, kita ini orang ahli agama. Insya Allah kita akan selalu bertobat. Para jamaah yang membuat kita bertobat itu Allah, bukan karena kita alim. Bukan kita adalah orang yang sudah mengerti agama. Gak jamin para jamaah. Yang membuat kita senantiasa bertobat, senantiasa berhijrah, konsisten dengan komitmen kita untuk berhijrah. Karena Allah yang membuat kita seperti itu. Itu reward daripada semangat kita dan komitmen kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya, jagalah Allah. Nah, ini yang kedua, beda lagi nih. Tajidhu tujahaka. Jaga Allah, ikuti sunnah.
Beragamalah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tajidhu tujahaka, kata Nabi. Maka kamu akan mendapati Allah selalu di hadapanmu. Mana di hadapanmu itu apa? Allah akan semakin tuntun kita, Allah akan selalu menuntun kita kepada kebaikan. Jadi Allah dekatkan kita kepada kebaikan. Subhanallah. Dengan kita konsisten mengikuti sunnah, tuntunan Nabi alaihissalam, Allah dekatkan kita kepada kebaikan demi kebaikan. Tapi orang yang jauh dari sunnah, walaupun kiai besar, walaupun seorang Habib yang katanya keturunan Rasulullah, Allah tidak akan dekatkan kepada kebaikan. Coba kita lihat saja ceramah-ceramah, perilaku para habaib, para kiai, tokoh-tokoh agama yang jauh dari sunnah. Bicaranya banyak yang melenceng jauh dari kepantasan. Tidak pantas seorang lebih ke sentimen. Saya para jamaah sekalian, ya, ketika saya mengikuti perkuliahan di S3, yang ngajar kami itu profesor-profesor doktor. Subhanallah. Yang saya dapati, walaupun mereka profesor doktor, tapi apa pembicaraannya lebih banyak sentimen, bukan argumen. Kok bisa? Karena Allah tidak jaga. Ya, mengkritik tetapi penuh sentimen, bukan argumen. Ya, makanya ya. Ya, makanya apa namanya? Kita ini menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, menjadi lebih sempurna. Kuncinya pada satu hal, yaitu ketika kita berpegang teguh dengan sunnah. Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga akal kita, Allah jaga lisan kita, Allah jaga agama kita. Kecenderungan kepada maksiat Allah lemahkan, kecenderungan kepada ketaatan Allah perkuat. Kuncinya satu, di sunnah. Makanya kita ini sebetulnya jangan memusuhi sunnah, jangan membenci sunnah. Kita ini butuh sunnah demi kemaslahatan kita. Hadisnya ini jelas sekali. Ya. Kemudian apa namanya? Rasulullah SAW lalu bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Meminta di sini memiliki dua makna. Meminta sesuatu yang tidak mampu dipenuhi oleh makhluk, maka ini jatuhnya permintaan dalam bentuk ibadah. Misalnya minta panjang umur, minta dimudahkan rezeki, minta jodoh, maka itu syirik. Yang dilakukan oleh banyak orang di makam keramat, dia minta dengan dalih tawassul, minta dimudahkan rezekinya, minta diberikan jodoh, minta diberi keturunan, padahal orang-orang yang meninggal itu tidak mampu memenuhinya. Jadi ini jatuhnya syirik. Ya, meminta sesuatu yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Yang kedua, maksudnya adalah kemandirian. Walaupun kita boleh meminta sesuatu yang manusia bisa memenuhinya, tapi kita jangan bergantung kepada mereka. Ketergantungan kita kepada makhluk itu tidak baik. Lebih bersandar kepada Allah. Ya. Kita tidak boleh banyak bergantung kepada makhluk. Allah Jalla wa'ala mengajarkan kita untuk mandiri. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, habbus siyam ilallah siyamu Dawud. Ya, bahwa puasa yang paling Allah cintai puasa Nabi Daud.
Lalu kata Nabi alaihissalam, Nabi Daud itu sangat mandiri walaupun beliau Nabi dan Rasul. Kenapa? Beliau dalam mencari mata pencarian, beliau tidak meminta sumbangan, hadiah dari umatnya. Bayangkan, ini seorang Nabi dan Rasul. Jauh lebih tinggi derajat daripada Habib, daripada Kiai, daripada Gus. Tapi beliau tidak pernah meminta dari umatnya. Apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari? Beliau menjadi seorang pandai besi. Ya, setiap pesanan, membuat senjata, membuat apapun, kerajinan-kerajinan tangan, kerajinan-kerajinan besi dari hasil tangan, dari hasil kerajinan tangan. Beliau kerjakan sendiri, bahkan beliau sampai berjibaku dengan api. Bayangkan sampai berkeringat, ya, mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit. Setiap ada pesanan, beliau kerjakan dengan serius, dengan profesional. Setelah itu pesanannya sudah selesai, lalu diserahkan kepada yang pesan, dibayar. Disitulah beliau hidup. Dari situlah beliau makan. Nabi Daud, bayangkan, yang punya kitab suci namanya Zabur. Dia tidak bergantung kepada makhluk. Dia seorang nabi. Bisa saja dia bisa bicara kepada orang-orang yang kaya dia dari umatnya. Tapi beliau tidak pernah meminta. Di sini Nabi mengajarkan kita jangan banyak bergantung kepada makhluk. Jadilah seorang mukmin yang mandiri. Kalau bisa kita menghasilkan sesuatu dengan keringat kita sendiri, dengan tangan kita sendiri, lakukan. Walaupun kita punya keluarga yang tajir, kaya, jangan bergantung kepada dia. Mulia seorang muslim kalau kita mandiri. Kalau mereka ngasih, kita terima. Tapi kalau tidak ngasih, kita tidak berharap. Ini makna idza sa'alta fas'alillah. Dan banyak meminta kepada Allah. Selain kita mandiri, juga banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang banyak berdoa, hidupnya berkah. Kalau dapat rezeki, rezeki berkah. Apapun yang dia dapat dari Allah akan membuatnya semakin berkah. Ketika dia banyak berdoa, mandiri. Ini arahan Nabi seperti itu maknanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna minta tolong di sini juga sama dengan yang pertama tadi. Maksudnya meminta tolong kepada terhadap sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Seperti minta tolong disembuhkan penyakit. Padahal kita tahu yang bisa menyembuhkan penyakit hanya Allah. Dokter itu hanya mendekatkan kepada proses kesembuhan. Tetapi yang menyembuhkan tetap hanya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Jadi kita tidak boleh minta tolong dok sembuhkan saya. Hati kita bergantung kepada dokter. Tidak boleh. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Inilah pentingnya tawakal. Tawakal itu kita boleh berikhtiar semaksimal mungkin. Tetapi hati tetap tertuju kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Atau meminta tolong terhadap sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Meminta tolong misalnya. Nah, kita dalam meminta pertolongan kepada orang lain yang bisa dia lakukan, itu juga sama. Jangan terlalu sering minta tolong kepada orang. Jadi jangan ada ketergantungan kepada makhluk. Kecuali mendesak, kecuali ya sifatnya darurat. Jadi kembali lagi, jangan kita terlalu banyak meminta tolong. Ya, kita harus berupaya mengerjakannya sendiri, tidak bergantung kepada orang. Nah, di sini para ulama menjelaskan, ada di sana perbedaan antara meminta tolong dengan tawakal. Tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Kata ulama, di antara Ibnu Qayyim mengatakan, ya, semua permohonan pertolongan adalah tawakal. Tetapi tidak semua tawakal adalah permohonan dia meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di antara
makna dari tawakal adalah memohon pertolongan. Makanya kata tawakal di Al-Quran, khususnya di Al-Fatihah, Allah ungkapkan dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi salah satu ya makna tawakal adalah meminta pertolongan. Jadi kenapa kita bertawakal pada Allah? Supaya Allah senantiasa menolong kita pada urusan-urusan kita. Urusan dunia dan akhirat kita. Itu tujuan tawakal di antaranya. Tapi lebih, ya tawakal sendiri maknanya luas dari sekedar minta tolong kepada Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, tawakal itu maknanya adalah lebih luas, yaitu apa namanya lebih luas ya, lebih luas dari sekedar memohon pertolongan. Untuk apa misalnya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala? Agar misalnya kita apa misalnya agar ditolong Allah, jelas itu makna tawakal, ya, agar ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga agar lebih kuat jiwa kita. Jadi tawakal itu menguatkan jiwa. Tawakal kepada Allah itu menguatkan jiwa, menguatkan iman. Ya, makanya di antara makna tawakal i'timadul qalbi 'ala Allah. Menyadarkan hati hanya kepada Allah. Membuat hati lebih tenang, ya, lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh, semakin jauh dari stres, dari depresi, dan lain sebagainya. Menguatkan jiwa. Kenapa kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar tidak mudah kecewa terhadap makhluk. Mengapa kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita tidak berputus asa dalam berikhtiar. Kita tidak malas berikhtiar. Terus ikhtiar, semangat terus. Itu manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Nabi mengajarkan itu. Jadi maksudnya di sini Nabi mengatakan, kuatkan tawakalmu kepada Allah supaya hatimu kuat, jiwamu kuat, tetap semangat berikhtiar. Ya, jemput ikhtiarmu dengan doa. Ya, akhiri, mantapkan doa ikhtiarmu dengan doa. Jangan banyak bergantung kepada makhluk. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikurangi, diminimalisir ya permohonan atau sikap mengemis kita kepada makhluk. Kalaupun kita harus minta tolong, mungkin pada hal-hal yang sifatnya penting, mendesak, itu maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi pada nasihatnya berikut mengajarkan kita bagaimana caranya kita menguatkan iman kita kepada takdir. Kata Nabi, kalau seluruh manusia ya telah sepakat untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, tapi Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah sampai manfaat itu kepadamu. Kalau seluruh makhluk, seluruh manusia bersekongkol untuk menyakitimu, untuk menggolimimu, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa mengusikmu. Sedikit pun tidak akan bisa menyakitimu. Tidak akan bisa. Karena semua hal bisa terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, kalau semuanya dikehendaki Allah Jalla wa'ala. Karena ingat, kehendak itu ada dua. Ada masyiah, ada iradah. Ingat, kehendak itu dalam takdir ada dua. Ada namanya iradah kauniyah. Yang kedua ada namanya iradah syar'iyah. Apa itu iradah kauniyah? Iradah kauniyah artinya kehendak Allah yang pasti terjadi. Misalnya Allah berkehendak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak misalnya fulan cacat misalnya, ya, itu sudah kehendak Allah, tidak bisa dirubah, ya. Fulan misalnya lahir di tengah keluarga kafir misalnya, itu kehendak Allah, tapi dengan hikmah tentunya.
eh, apa namanya, kauniyah itu seperti misalnya ajal, itu tidak bisa dirubah. Itu kauniyah itu. Nah, ada namanya iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah seperti Allah mengendaki adanya keburukan, kemaksiatan, kekufuran, itu kauniyah. Tapi syar'iyyah, ingat, kehendak syar'iyyah, kehendak kauniyah, misalnya Allah mengendaki adanya kekufuran, itu sekedar kehendak. Allah menghendaki adanya kekufuran dan kemaksiatan. Tapi jangan dipahami artinya Allah mendukung. Allah Jalla wa'ala punya namanya iradah kauniyah, kehendak yang bersifat kauni. Jadi Allah menghendaki adanya kemaksiatan. Allah menghendaki adanya kekufuran. Artinya apa? Artinya Allah berkehendak semua itu karena hikmah. Ada hikmah di balik semua itu. Tapi Allah bukan berarti mendukung atau membenarkan. Tidak. Kalau iradah syariah, nah ini dia. Iradah syariah artinya apa? Kehendak yang sesuai dengan apa yang Allah cintai. Itu artinya mendukung. Misalnya gini, Allah berkehendak adanya iman. Allah berkehendak adanya ketaatan. Berarti Allah mendukung ketaatan. Allah menghendaki adanya hidayah. Berarti Allah mendukung hidayah. Jadi kehendak Allah itu tidak semuanya artinya bentuk dukungan Allah. Misalnya begini, Allah katakan, "Faman syaa'a falyakfur," barang siapa yang berkehendak dia kufur. Berarti Allah menghendaki orang kafir dong. Ah, ini pemahaman yang keliru tentang iroda, tentang takdir. Kalau ada kata iroda, ada kata kehendak Allah, lalu dinisbatkan kepada kufur, artinya Allah berkehendak karena hikmah. Bisa dipahami ya? Kenapa Allah menghendaki adanya kufur? Karena hikmah. Apa hikmahnya? Supaya hamba Allah bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Kalau orang tidak menemukan kufur, bagaimana merasakan manisnya iman? Bagaimana bisa merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Jalla wa'ala? Nggak ada kufur, semuanya orang beriman. Jadi Allah hanya berkehendak yang buruk dengan hikmah, karena hikmah. Ada kufur, seorang bisa merasakan ya nikmatnya iman. Ada maksiat, seorang bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita kufur, Allah tidak pernah menyuruh kita maksiat. Makanya Allah katakan, "Wa habbaba ilaikumul iman," dan Allah menanamkan di dalam hatimu rasa cinta kepada iman. Allah juga berfirman, "Wa qarra ilaikumul kufra wasuqul isyan," dan Allah menanamkan di dalam hatimu kebencian terhadap kufur, maksiat, dan kefasikan. Jadi Allah menghendaki adanya kufur, bukan Allah menyuruh kufur. Allah menghendaki adanya maksiat. Allah tidak pernah menyuruh kita maksiat. Allah Jalla wa'ala menghendaki semua yang buruk karena hikmah. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya kebaikan. Tapi yang namanya iradah syariah, kehendak yang bersifat syar'i, artinya kehendak yang berarti Allah cintai. Allah Jalla wa'ala menghendaki adanya ketaatan, adanya hidayah. Allah menghendaki adanya sunnah. Allah menghendaki adanya nabi. Itu semua yang Allah kehendaki juga Allah cintai, juga Allah dukung, juga Allah benarkan. Nah, seperti itu. Misalnya gini, kaya miskin, itu kehendak apa itu? Kauni apa syar'i? Miskin. Seorang miskin, dari kecil, dari keluarga miskin, dia miskin. Sepanjang hidup dia miskin. Itu miskin itu apa itu? Kehendak apa itu? Kauni. Allah jadikan dia miskin bukan karena ingin menyengsarakan dia. Hikmah. Supaya dia belajar sabar, bisa merasakan nikmatnya sabar. Ujian itu macam-macam. Ada melalui kenikmatan, melalui musibah. Jadi ketika Allah memberikan ujian musibah, musibah kemiskinan,
Bukan berarti Allah ini menyengsarakan. Wallahi ya ikhwatal iman, Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan ujian yang berat. Di antaranya ujian musibah, kemiskinan, penyakit. Tujuannya supaya kita lebih menghargai nikmat sehat. Supaya kita lebih menghargai nikmat Allah. Coba orang kaya, apa dia menghargai nikmat Allah? Enggak, karena merasa dirinya hebat. Supaya kita bisa merasakan, ya, bisa belajar sabar. Kapan orang kaya belajar sabar? Dia, orang kaya itu belajar syukur. Kita, kalau kita susah hidupnya, kita lebih pandai belajar. Nggak perlu lagi belajar sabar. Justru kita belajar bersyukur pada Allah. Karena sudah biasa kita sabar. Nah, jadi semuanya, kalau bicara kauni, ada hikmah di balik semua itu. Bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk membuat kita menderita, tidak. Tapi lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya. Nah itu, ini yang dimaksud dengan apa yang Nabi sampaikan. Jadi kita ini, ya, jangan terlalu takut kepada manusia. Juga jangan terlalu berharap kepada manusia, karena mereka tidak bisa memberikan apapun. Karena mereka juga tidak bisa pasti membahayakan kita. Tidak. Semuanya Allah yang menentukan. Berarti kalau manusia tidak bisa membahayakan kita, kalau tidak Allah kehendaki. Manusia tidak akan bisa memberi apapun kalau Allah tidak kehendaki. Berarti kita harus belajar. Bagaimana pelajaran yang kita ambil? Bertawakal hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Jalla. Sebagai zat yang maha memberi, maha mampu memberi manfaat. Zat yang maha mampu memberi manfaat. Sebagai zat yang sangat mampu menjaga dan melindungi kita. Bertawakal hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Itu pelajaran yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Rufi'atul aqlam, pena sudah terangkat. Wajafatis suhuf, dan tinta sudah mengering. Artinya takdir tidak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Tugas kita hanya bertawakal kepada Allah. Beribadah, tawakal. Beribadah, tawakal. Itu saja. Nggak usah kita mengusik takdir, mempertanyakan takdir, mengotak-atik takdir. Takdir itu ilmu Allah, rahmat Allah, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya, itu takdirmu. Yakini, takdir itu ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Sudah, yakin. Kalau kita berbuat baik, maka Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya akan menuntun kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, Allah dengan keadilannya, Allah balas. Semua yang membuat kita sial, itu karena dosa kita. Itu Allah Maha Adil. Nggak ada orang kafir karena dia kafir. Nggak ada. Kalau dia kafir sebelum balik, Allah tidak akan menyiksa dia, karena Allah uji di akhirat. Tapi dia memilih kafir sampai balik, berarti kan ada kelalaian dia. Kenapa dia tetap memilih kufur, memilih menjadi orang kafir, padahal dia sudah balik? Berarti ada kesalahan dia. Di situ Allah Maha Adil. Karena dia lebih memilih kufur daripada iman. Gak ada orang itu menjadi pelaku maksiat karena takdir. Ada andil dia memilih maksiat. Jadi nggak boleh orang mengatakan, saya ini menjadi seorang koruptor karena takdir. Saya ini menjadi seorang begal karena takdir. Karena takdir yang memaksa saya untuk menjadi seorang begal. Karena takdir yang membuat saya menjadi seorang pelacur. Allahu Akbar. Hada tuhmalillah. Ini tuduhan yang keji kepada Allah. Siapa? Mana perintah Allah? Mana ayat Allah pernah menyuruh kita berzina? Allah menyuruh kita, memaksa kita membegal orang. Mana perintah? Mana paksaan? Apakah ada Allah memaksa kita untuk menjadi koruptor? Untuk menjadi orang yang berperilaku buruk? Mana dalilnya? Dan kita sadar itu pilihan kita.
Dia sadar kalau orang berbuat korupsi, dia sadar itu korupsi, dia sadar. Beda kalau dia misalnya mukul orang, tapi dia tidak sadar. Gak ada orang berzina, dia tidak sadar. Itu pilihan dia, inisiatif dia. Jadi, Allah hanya menghadirkan maksiat untuk diuji sebagai bahan ujian. Allah hadirkan kufuran untuk menjadi bahan ujian. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita bermaksiat dan melakukan kufuran. Ya. Jadi kita ini terhadap takdir yang tidak berubah ini, kita lebih pasrah kepada Allah. Lebih berbaik sangka kepada Allah. Lebih maksimal ikhtiar kita. Kapan ikhtiar kita maksimal? Perhatikan. Kapan kita lebih bertawakal kepada Allah yang pertama? Sandarkan selalu hati kita kepada Allah. Jangan sama sekali kita berharap pada makhluk. Jangan pernah kita berharap kepada makhluk. Berharaplah hanya kepada Allah. Ini membuat kita semakin kuat iman kita kepada takdir. Dan kita tidak akan pernah menyalahkan nasib dan takdir. Hanya berharap kepada Allah. Menyadarkan hati kita. Tertutup lagi, Ustaz. Afwan ini mati lagi. Baik. Yang berikutnya, ya, selain bersandar hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dalam berikhtiar kita harus maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Kita harus maksimal dalam berikhtiar, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tidak boleh setengah dalam segala hal, ikhtiarnya harus maksimal. Berobat harus maksimal, ya, mencari pekerjaan, berbisnis harus maksimal. Tidak boleh kita berpangku tangan, pasrah, ya sudah terima nasib sementara kita belum berikhtiar maksimal. Kemudian, bagaimana kita semakin bertawakal pada Allah Jalla wa'ala, semakin tetap iman kita kepada takdir. Setiap ikhtiar kita dilakukan harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Setiap ikhtiar kita harus kita lakukan sesuai dengan cara yang diajarkan Rasul. Tidak boleh bergeser. Tidak boleh berbeda apapun. Berumah tangga, menjalankan hidup rumah tangga seperti cara Nabi. Mendidik anak tidak melampaui cara Rasulullah SAW. Berinteraksi dengan manusia melampaui contoh Rasulullah SAW. Menjadi istri harus ikuti arahan Rasulullah. Menjadi suami harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Menjadi seorang orang tua, menjadi anak, begitu caranya. Ketika apa yang kita lakukan sehari-hari mengacu kepada Nabi, wallahi daerah semakin kuat, tawakal semakin mantap, ya, lebih pasrah kepada Allah. Jadi tidak mudah putus asa, tidak mudah lemah, tidak mudah berpangku tangan, tidak. Itu maksudnya. Kemudian Nabi SAW juga berkata, jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Artinya Allah akan mudahkanmu untuk selalu berbuat baik.
atau dekat kepada kebaikan. Lalu Nabi bersabda, ta'araf ilallah fil raha ya'rif bisyiddah. Ya, kenali Allah. Kenali Allah Jalla wa'ala. Kenali Allah di saat suka. Ya. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ta'aruf ilallah fil raha? Artinya, kita ini ketika dalam keadaan sehat walafiat, ketika tidak ada masalah, tidak ada persoalan dalam hidup ini, dalam keadaan baik-baik saja, kita harus manja sama Allah. Itu maknanya. Tatamallak lahu bitta'ah. Kita harus manja sama Allah. Kita harus jaga kesetiaan kita sama Allah. Apa makna kesetiaan kita kepada Allah di saat kita dalam keadaan baik-baik saja, urusannya lancar, sehat walafiat? Kita harus jaga hubungan kita secara intens dengan Allah. Dengan cara apa? Allah yafqidana ya haitsu amarana wa la yarana haitsu nahana. Jadi kita jaga hubungan kita secara secara intens ya, kita jaga hubungan kita dengan Allah secara baik sebelum terjadi apa-apa gitu. Jadi Allah Nabi mengarahkan, kamu jaga hubunganmu dengan Allah yang baik ya, itu maknanya. Jangan hanya butuh Allah di saat kamu dalam keadaan susah. Kamu ingat Allah di saat kamu dalam keadaan mengalami kesulitan. Itu nggak benar. Jadi kamu dekat sama Allah hanya ada karena ada kebutuhan. Kamu dekat dengan Allah hanya karena keadaan-keadaan tertentu. Ini nggak benar kata Rasulullah. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, kamu harus berhubungan baik dengan Allah. Kamu jaga hubunganmu dengan Allah itu dengan baik. Kamu rawat hubungan itu dengan Allah. Perkuat, rawat hubungan baikmu dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan apa? Dengan selalu menjalankan perintah Allah. Dengan selalu meninggalkan larangan Allah. Itu. Cara menjaga hubungan dengan Allah, cara merawatnya. Jangan maksiat terus. Ketika ada masalah, minta ya Allah, anak saya durhaka ya Allah. Lah, Anda selama ini suka maksiat. Ketika ada masalah, Anda doa-doa nangis-nangis. Kemana aja Anda? Makanya orang yang banyak berdoa tidak Allah dengar. Karena selama dia belum bermasalah, ini orang lebih banyak maksiat dan jauh dari perintah Allah. Kalau mau doa kita didengar oleh Allah di saat kita dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan duka, maka kita harus jaga sebelum itu hubungan kita dengan Allah. Selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu caranya makna Nabi alaihissalam, ta'araf ilallah fi rakha'ir bisyiddah. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa'lam anna ma akhta'ak lam yusibak. Ya, kalau memang bukan takdirmu, dia tidak akan pernah menimpamu, tidak akan pernah menjadi jatahmu, tidak akan pernah kamu peroleh. Tapi sesuatu yang merupakan nasibmu pasti akan kamu peroleh, akan kamu dapat. Jadi yang namanya muslim itu harus yakin jodoh nggak kemana, rezeki nggak kemana, begitu prinsipnya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita rezeki tidak akan pernah tertukar. An ma'akhtak lam yakun musibah, wa ma'asabaka lam yakun ikhtiyar. Yang takdir pasti kita dapat, yang tidak bukan takdir kita pasti kita nggak dapat. Semuanya dengan hikmah dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Jadi kita ini jangan terlalu mengeluh, ya, jangan terlalu berputus asa atau patah arang, patah semangat, karena kok nggak dapat, saya udah begini. Ingat semuanya kalau takdir itu nggak kemana, rezeki tidak akan kemana, rezeki tidak akan tertukar dalam masalah keturunan, jodoh, ya kan? Kemudian juga rezeki, uang, dunia, itu semua sudah Allah tentukan, sudah Allah takar. Jadi tidak akan pernah tertukar, kita hanya berikhtiar. Jangan pernah kita melampaui wewenang Allah Jalla wa'ala menentukan. Ya, kita harus bahkan sampai kenapa sih ya Allah saya di hidupnya pas-pasan terus, gak pernah saya ini, kenapa sih ya Allah? Tidak boleh. Semuanya telah Allah takdirkan dengan rahmatnya dan hikmahnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihissalam bersabda,
Innan nasra ma'as sabr. Kalau kita ingin ditolong Allah, kita harus sabar. Sabarnya mencakup 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan, ya, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar ini harus kita kerjakan. Dalam keadaan menghadapi masalah nih, kita tetap harus sabar untuk tetap sholat, tetap berdoa, sabar dari maksiat, jangan bermaksiat ketika kita menghadapi persoalan dan musibah. Dan kita tetap menjaga diri ya dari maksiat, menahan diri dari apa-apa yang diharapkan Allah. Maka orang yang sabar, tetap sabar dalam ketaatan, tetap sabar dari maksiat, maka insya Allah ya akan Allah berikan solusi. Allah Jalla wa'ala akan memberinya pertolongan. Semakin sulit persoalannya, semakin rumit persoalannya, semakin berat beban masalahnya, akan semakin Allah tolong selama kita sabar. Selama kita sabar. Kemudian terakhir kata Nabi alaihissalam, wa annal usri ma'al yusra. Kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, semakin besar kesulitan hidupnya, ya, semakin besar kesulitan hidupnya, akan semakin besar potensi ya kemudahan yang akan dia dapat. Jadi kesulitan itu pasti tidak akan pernah mengalahkan kemudahan yang Allah berikan kepada seorang mukmin. Hanya kita jangan lupa nikmat Allah. Jangan lupa kebaikan Allah yang membuat kita merasa hidup kita susah, hidup kita banyak masalah. Karena kita lebih banyak mengingat masalah. Tapi lupa akan nikmat Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah para jemaah, Allah sudah katakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya, dalam hidup ini, karena Allah Maha Penyayang, Allah tidak akan pernah menjadikan hidup seorang mukmin lebih banyak sulitnya. Kehidupan seorang mukmin pasti lebih banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Semakin hidupnya sulit dalam hal apa? Apa saja? Di situ kesulitannya diapit oleh dua kemudahan. Makanya kata Ibn Abbas, walai yaghlibal usri yusrin. Kehidupan seorang mukmin tidak akan pernah lebih sulit. Tidak akan lebih banyak kesulitannya. Karena Allah sudah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, selama dia selalu mengingat nikmat Allah, selama dia tidak bermaksiat dan menghadapi masalah. Kalau dia mengingat dan tidak mengingat, selalu mengingat nikmat Allah dan tidak melupakannya, tidak kufur. Yang kedua, tidak malah bermaksiat dalam menghadapi masalah, ya, maka dia akan lebih dekat kepada kemudahan. Ya, karena kehidupan seorang mukmin kata Ibnu Abbas akan lebih banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Kesulitannya satu, kemudahannya dua. Maka tidak akan mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan, yaitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wallahu taala alam bissawab. Demikian para jemaah sekalian, kajian kita, kajian yang sifatnya memberikan penjelasan yang bersifat global untuk lebih mudah diamalkan, ya. Kemudian juga memang sengaja syarahnya saya singkat sedemikian rupa dengan contoh-contohnya supaya lebih mudah dipahami dan diamalkan, karena majelis ini adalah majelis yang sifatnya lebih kepada praktek ya, bukan dunia akademisi yang sifatnya diskusi, berdebatan, tidak perlu ada yang perlu diskusikan, semuanya saya sajikan dalam bentuk penyajian yang sederhana, yang mudah dipahami dan bisa langsung diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga majelis kita bermanfaat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya betul, Ustaz. Jazakallah khair untuk materi kajiannya pada hari ini. Baik kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau ditanyakan dapat diketik di kolom chat atau melakukan raise hand dan bertanya langsung kepada Ustaz. Kami utamakan pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi pada hari ini. Baik Ustaz. Sebenarnya
batasannya kita bertawakal itu gimana Ustadz? Karena banyak ikhwan-ikhwan yang dimana eh, mereka apa namanya mereka itu bekerja terus kemudian di PHK, lalu ya aktivitas ibadahnya sih biasa aja normal, azan ke masjid dan lain-lainnya, tetapi kadang-kadang ada kesulitan itu Ustadz, karena kan banyakan ikhwan-ikhwan itu eh, lulusan Pompes, artinya untuk kaitan ke diniahnya bagus Ustadz, tapi arah ke duniawinya kurang Ustadz. Mungkin ada nasihat atau eh, apa yang harus dilakukan terhadap teman-teman kami ikhwan ini Ustadz. Begini jelas, cobalah kita pahami firman Allah Jalla wa'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah itu tujuan. Apa itu ibadah? Cinta dan taat kepada Allah. Itu hidup kita. Hidup kita untuk cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Cinta dengan bertauhid kepada Allah, taat dengan mengikuti Rasul. Ini tidak boleh bergeser. Jadi kita ngaji, kita beragama untuk lebih bertauhid, untuk lebih mengikuti Nabi. Ya, ini tujuan. Jadi kita pokoknya hidup ini untuk beribadah pada Allah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah. Nah, prosesnya namanya tawakal. Iyyaka nasta'in. Gitu. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, isti'anah itu sarana. Nah, itu yang namanya kehidupan kita nih masing-masing, profesi kita beda-beda. Itu namanya isti'anah. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi pegawai, ada pedagang, ada ini. Itu namanya isti'anah. Nah, apapun profesi kita, jangan keluar dari koridor tawakal. Apa saja itu? Perhatikan, ada 4 rukun tawakal. Jadi kita jangan berpaku kepada contoh, fokus aja kepada kerangka pikirannya, yaitu apa? Bahwa tawakal itu yang pertama tadi, bersandar kepada Allah, i'timad qalbi Allah. Apapun kita, apapun profesi kita, bersandar kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ya, kita dalam berikhtiar harus ikhtiar yang kita ambil, yang kita lakukan, harus lebih besar maslahatnya. Harus lebih besar masalahnya. Contoh, boleh nggak Ustaz saya kerja di bank? Oh, baik, pertanyaannya. Tapi kan saya ikhtiar, saya udah ngaji, tapi terpaksa saya. Kita bilang, Anda bekerja di bank lebih banyak mudaratnya. Anda tidak sedang bertawakal kepada Allah. Karena tiap hari Anda dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. La'anallah akla riba wa mukilahu wa syahidai. Allah laknat orang yang makan riba, memberi makan riba, yang menyaksikannya. Gimana? Apalagi misalnya, ya, saya apa namanya, boleh nggak Ustaz saya misalnya udah ngerti agama, udah ngaji, kemudian saya jatuh cinta kepada wanita yang awam, cantik. Awamnya bagaimana? Bisa diarahkan atau tidak? Ya itu gampang lah masalah itu. Yang penting saya dapat yang cantik dulu. Baik, nanti bodornya lebih besar nggak kalau kamu sudah berumah tangga, apalagi nanti sudah punya anak, sementara istrimu awam, begitu. Intinya gini, dalam berikhtiar, pastikan ikhtiar kita lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya. Lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya. Baik secara dunia maupun secara agama. Secara agama contohnya, boleh nggak sih kita berobat ke dukun, ke orang pintar? Ke misalnya dengan menggunakan kekuatan jin? Kita bilang jangan, itu lebih besar mudaratnya. Jadi prinsipnya dalam berikhtiar kita, apapun profesi kita, pastikan ikhtiar kita lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya. Itu namanya tawakal, supaya Allah menolong kita. Yang ketiga, kita harus total, jangan setengah-setengah. Dalam mengambil sebab, harus total. Apa yang terbaik?
dalam membuka usaha, persiapannya apa yang maksimal itu? Apa eh, apa namanya? Apa yang membuat kita sukses dalam berbisnis? Cari kiat-kiatnya. Begini, relasinya, modalnya, atau apapun, semuanya. Cari tahu tuh. Harus maksimal. Apapun profesi kita, mau sebagai pegawai, sebagai pedagang, harus maksimal. Ya, selama tidak bersifat haram. Harus maksimal. Bagaimana caranya saya menjadi dokter yang sukses? Ya, bagaimana caranya saya bisa dokter yang sukses? Oh, ternyata kalau hanya praktek saja nggak seberapa duitnya. Oh, bagaimana kalau saya buka klinik? Bagaimana? Tapi saya modalnya kurang. Oh, bagaimana kita berpartner? Bagaimana? Terus otaknya diputar terus. Supaya ikhtiar kita lebih maksimal. Nah, yang terakhir, kita ini dalam berikhtiar, perhatikan cara. Makanya kata Syekh Utsaimin Allah, bitariqati allati syaraha Allah azza wa jalla. Dalam berikhtiar, dalam konteks bertawakal, cara kita dalam bertawakal harus sesuai dengan cara Rasulullah. Karena dengan kita berikhtiar dengan cara Rasulullah, dengan cara yang sesuai dengan cara Rasulullah, maka kita akan diberi taufik oleh Allah. Kita akan dibantu oleh Allah. Itulah kehebatan kalau ikhtiar kita sesuai dengan cara Rasul. Akan lebih ya berpotensi ditolong Allah, diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pahami, tinggal dipraktikkan, dicontohkan gitu. 4 tadi, bersandar kepada Allah, ikhtiar kita ambil harus lebih banyak maslahatnya, tidak boleh besar mudaratnya, tidak boleh. Secara dunia dan secara agama tidak boleh besar mudaratnya. Minjem uang ke bank, kita bilang itu lebih besar mudaratnya Anda. Gimana? Anda mau ngapain? Kalau Anda berikhtiar untuk ditolong Allah, ya jangan lebih besar mudaratnya. Pinjol, nggak ada itu. Ya nggak ada modal saya buat jualan ini, buka warung. Tapi jangan pinjol, itu lebih besar mudaratnya. Selain haram juga mencekik gitu. Dengan cara dilakukan dengan cara yang sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Baik, Ustaz. Bisa lahir, Ustaz. Baik, kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan, dapat melakukan raise hand atau bertanya langsung dengan Ustaz atau diketik di kolom chat. Nah, Ustaz, terkait dengan banyak hal ini, apa namanya, kenali Allah dan Allah akan menjagamu. Jadinya, apakah kemudahan dalam beribadah dan juga kesulitan dalam berbuat maksiat itu adalah bagian dari penjagaan Allah ini, Ustaz? Gimana? Apakah dengan kita mudah dalam beribadah, mudah dalam beramalia, dan sulitnya kita dalam bermaksiat itu merupakan penjagaan Allah, Ustaz? Tadi jaga agama Allah. Arti jalankan Islam sesuai sunnah, istiqomah, ya. Kemudian kemudian tadi pastikan kita menjalankan Islam sesuai dengan sunnah, dilakukan diatur kerja secara konsisten, maka Allah akan kita di antara bentuk penjagaan Allah ya, kita Allah jaga akal kita. Sepertinya terputus lagi nih, Ustaz. Allah menjaga agama kita, yaitu tadi kecenderungan kepada maksiat itu dilemahkan oleh Allah.
kecenderungan kepada kebaikan dan ketaatan dimudahkan Allah. Itu termasuk bentuk penjagaan Allah. Makanya kuncinya adalah kita harus dekat kepada sunnah. Konsisten kita, istiqomah. Nanti Allah yang akan buat kita kok nggak terlalu ambisi sama dunia ya. Kok untuk maksiat itu kayaknya berpikir ulang, berpikir 1000 kali. Ya untuk macam-macam hidup ini berpikir nggak deh saya maunya yang wajar-wajar saja, nggak mau macam-macam. Itu siapa yang memunculkan sikap seperti itu? Itu Allah. Kita nggak berani ninggalin kewajiban, nggak berani ninggalin sholat, nggak berani berbuat yang haram. Itu Allah yang memunculkan sebagai bentuk penjagaan Allah ketika kita ya berpegang teguh dengan sunnah dan konsisten dalam menjalankannya. Itu dari mana? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik kakak-kakak, misalkan tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau tidak di kolom chat tidak ada pertanyaan, saya lihat tidak ada juga yang melakukan raise hand. Mungkin kita insya Allah bertemu lagi bulan depan ya Ustaz. Baik, insya Allah. Dan kemudian mohon maaf karena tadi saya belum maksimal, karena sebetulnya hari ini saya mulai kuliah perdana, tapi karena masih pembukaan, nanti ada sesi kedua jam 2 atau ba'da zuhur, jadi sengaja saya bolos dulu, sekarang pagi ini saya utamakan pengajian dulu, nggak apa-apa, tapi saya nanti habis zuhur baru masuk kuliah, jadi saya mohon izin, saya kira kajian kita cukup sampai sekarang ya. Jadi mohon maaf juga tadi ada beberapa urusan, termasuk teman-teman kuliah nanyain kok apa namanya kok belum masuk. Jadi alhamdulillah semester pertama S3 kemarin saya dapat nilai tertinggi sepanjang sejarah PTIQ. Jadi sejak diberdirinya PTIQ S3 tidak ada yang nilainya menyamai nilai saya, makanya mereka nunggu saya tuh untuk masuk, untuk hadir. Jadi saya sengaja nggak jawab terus, sementara saya fokus persiapan buat kajian gitu loh. Nah makanya saya akan hadir di perkuliahan kedua untuk bicara teknis. Saya juga mohon doanya, semoga saya cepat selesai S3-nya, bisa cepat menyelesaikan disertasi, ya, dan bisa lebih maksimal menebar ilmu, memberi manfaat ilmu kepada para jamaah sekalian, terutama kepada umat secara umum gitu ya. Dan saya berharap semua yang hadir di sini di kajian kita ini gabung di grup WA DRB supaya banyak faedah-faedah ilmu saya yang Reza antum Brian antum gabung nggak di grup DRB WA? DRD, Ana belum ada linknya Ustadz. Mungkin kalau ini ada siapa linknya, namanya? Kita bisa. Jadi selain kajian, selalu kita share tuh video-video singkat, nasihat-nasihat. Itu selalu. Ini Riza siapa nih Riza? Riza itu ketua kami ya Ustadz di MT Sahabat Ilmu Teladan. Oh, beliau yang Anda masukin. Beliau Anda masukin. Beliau udah Anda masukin. Tapi coba nanti antum Anda masukin ya. Coba antum nanti WA apa sapa Ana, nanti Anda masukin ke admin, Anda suruh. Biar kalau bisa yang ada di sini masuk semua ke grup WA Ikhwan, kalau yang laki-laki Ikhwan, kalau yang akhwat nanti kita masukin ke grup WA akhwat DRB. Biar setiap hari itu ada sajian-sajian video singkat, kemudian nasihat-nasihat. Jadi selalu terus gitu loh. Jadi terus berkesinambungan manfaat faedah ilmiah itu didapat sama jamaah. Jadi begitu, saya mohon izin dan mohon maaf atas keterlambatan saya untuk gabung di Zoom, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberkahi hidup kita. Kita akhiri majelis kepada majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.